Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alqa'il walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bapak Ibu, Riyufur Rahman, Riyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inilah kata yang paling pantas kita ucapkan atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara sosialisasi penetapan daripada pemberangkatan ibadah haji tahun 2025 yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, berkah dan ridhanya, sehingga pada tahun ini kita bisa menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberikan oleh Allah kemudahan, sehingga apa yang akan kita laksanakan nanti dalam penyelenggaraan ibadah haji ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, dan akan pada akhirnya mendapatkan haji mabrur yang mana tiada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai daripada wejangan-wejangan atau arahan-arahan saya pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kepada kita semuanya untuk membaca talbiyah. Halo Bapak Ibu, mari kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada yang lain hanya untukmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wan ni'mata, dan nikmat, laka wal mulk, bagimu dan kerajaanmu, la syarikalak, tiada yang lain hanya bagimu ya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ya dengan adanya pertemuan kita pada pagi hari ini bisa Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan Bapak Ibu menuju ke Baitullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan amanah oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, yang mana insya Allah beliau merupakan salah satu calon Kepala Menteri Haji dan Umrah Kabupaten Maros. Amin, insya Allah. Ya, jadi saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang penyelenggaraan haji khusus dan juga fungsi dan kegunaan daripada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Ini memang sangat penting Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, sehingga ya dalam perjalanan ibadah haji dan umrah Bapak Ibu yang akan datang ini dapat dimudahkan oleh Allah, dan juga insya Allah bisa mendapatkan haji dan mabrur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, haji adalah merupakan salah satu rukun Islam.
Ya, itu tadi bahwa kata Nabi, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 dasar. Itulah yang menjadi syariat Islam. Manakah itu? Yang pertama, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, wa iqamis shalah. Kita mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakat. Kita keluarkan zakat. Yang keempat, shaumur Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kelima adalah hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi mereka yang mampu. Kelima ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat dengan masjid ini. Ya, masjid ini ketika akan dibangun, maka yang pertama-tama dibangun adalah pondasinya. Ketika orang akan membangun bangunan, maka pondasinya itu harus kuat. Makanya sebagai seorang muslim, syahadat kita mapejepu lori pong Allah Subhanahu wa taala, ini yang sangat pondasi, ini yang sangat mendasar. Kenapa? Karena inilah nanti yang akan menekan beban yang ada 4 itu. Ya, ketika pondasi itu kuat, pemahaman kita apejeputa lori pong Allah Subhanahu wa taala itu baik, maka insya Allah yang keempat itu akan mudah kita kerjakan, bagaimana dan kapanpun kita berada. Nah kemudian bangunan ini setelah ada pondasi, ada tiangnya. Tiang daripada ajaran agama kita adalah salat. Kata Nabi SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi ketika tiangnya ini kuat, maka bangunan dia akan bagus dan kuat pula. Kemudian ada zakat. Zakat itu adalah ibarat lantainya agama. Ya, semakin bagus tegelnya, semakin banyak infak, sedekah dan zakata, maka insya Allah lantai kita yang kita bangun untuk rumah masa depan kita di akhirat nanti akan semakin baik. Kemudian ada dindingnya. Dinding daripada bangunan kita, dari ajaran agama kita apa itu? Adalah zakat, adalah puasa. Ya, karena di dalam hadis Nabi pun mengatakan bahwa puasa itu adalah wijaun. Puasa itu adalah merupakan dinding daripada semua yang dapat memberikan godaan kepada kita. Dan yang kelima, ada atapnya. Jadi, atap daripada ajaran agama kita itu adalah haji dan umrah. Bapak Ibu, kalau orang akan mengatapi suatu bangunan, apakah langsung sengnya dibangun atau ada rangkanya dulu? Rangkanya itulah adalah umrah, sengnya itu adalah haji. Makanya untuk memberikan atap suatu rumah, satu bangunan harus ada 2. Makanya Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Ada kadang pemahaman seperti ini yang keliru di masyarakat. Dia mengatakan, saya tidak mau haji kecil sebelum haji lumpuh. Ya, saya tidak mau mengerjakan umrah sebelum saya melaksanakan haji wukuf di Padang Arafah. Pemahaman ini Bapak Ibu perlu kita luruskan. Kenapa? Karena pertama, pada saat tadi kita mau mengatapi ini bangunan, apakah langsung sengnya kita bangun atau rangkanya dulu kita pasang? Itulah umrah. Ibarat telur dengan ayam. Yang mana lebih mudah kita dapat? Telur atau ayamnya? Siapa tahu ayamnya kita kejar, telurnya pun kita tidak dapat. Dan ini adalah merupakan tanggung jawab kita bagi yang Allah telah berikan kepada kita kelebihan rezeki. Bapak Ibu kadang ada mengatakan, kan yang namanya haji itu, umrah itu adalah yang mampu. Nah pertanyaannya ini kadang saya heran ketika orang bertanya tentang kemampuan itu. Saya kadang bertanya kepada mereka yang, mohon maaf ya, yang perokok. Saya bilang, ini teman tole kita yang ahli hisab ini, ketika berapa kita keluarkan sehari, berapa bungkus kita habiskan. Katakanlah surya sekarang ini 34.000 per hari.
dia bisa habiskan 2 bungkus dalam 1 hari. Berarti 75.000 70.000 per hari. Kalau dikali 1 bulan, dikali bertahun-tahun, mampu beli rokok, tidak mampu naik umrah dan haji. Ya toh? Mampu beli rumah, mampu beli motor, mampu mencicil mobil. Kenapa kita tidak mampu untuk mencicil naik haji dan naik umrah? Ini tadi sudah ada penawaran dari Bang Sulselbar untuk memudahkan kepada kita sampai ke Betula. Dia bilang, Kang, ngutang Ki. Iya memang, karena begitulah caranya kita mengakali supaya kita mampu mempertanggungjawabkan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya ini penting kita perhatikan Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ya, ketika kita mau melaksanakan ibadah haji, ya, itu karena ini adalah perjalanan ke luar negeri yang mana resikonya itu tinggi. Makanya pertanggungjawabannya juga itu tinggi. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang mana insya Allah akan berubah menteri Kementerian Haji dan Umrah yang akan datang ini memberikan satu aturan yang sangat ketat bagi mereka yang akan pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan adanya aturan-aturan undang-undang yang diperkuat dan diperjelas lagi dengan peraturan Menteri Agama. Nah, olehnya itu bagi orang yang akan pergi melaksanakan ibadah haji dan umrah itu Bapak Ibu, itu hanya 2 jalur yang aman yang rekomendasikan oleh Kementerian Agama. Yang pertama ada namanya penyelenggara haji khusus yang dikelola oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang disebut dengan PIHK yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk mengelola penyelenggaraan haji dan umrah ini. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Agama yang mana yang berpusat di Jakarta, kemudian provinsi menjadi kantor wilayah dan turun di kantor agama tingkat kabupaten. Mereka inilah yang dipercayakan oleh pemerintah untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ini. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau melaksanakan ibadah haji, hanya 2 tempat yang resmi yang bisa kita tempati mendaftar. Kalau reguler haji biasa seperti kita ini, itu mendaftarnya di Kementerian Agama. Tapi ketika Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji, mau cepat dan pelayanan yang khusus harus melalui PIHK, ya, penyelenggara ibadah haji khusus yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Inilah Bapak Ibu yang jalan resmi atau tempat resmi ketika kita akan mendaftar melaksanakan ibadah haji. Apalagi mohon maaf Bapak Ibu, mulai tahun lalu ada biasa kita dengar haji furada, ya haji mujamalah. Ini berhati-hati. Kenapa? Karena memang haji yang seperti resmi di Saudi Arabia tetapi belum mendapatkan izin rekomendasi resmi dari Kementerian Agama atau penyelenggara haji dan umrah di Indonesia. Makanya perlu kita berhati-hati. Jadi kalau mau resmi melalui ini saja yang 2 yang saya rekomendasikan, ya. Nah, itu dengan adanya seperti itu berarti ada aturan-aturannya. Jadi Bapak Ibu, penyelenggara ibadah, siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara ibadah haji khusus itu? Jadi dalam dalam aturan Menteri Agama nomor 6 tahun 2021 yang disebut dengan penyelenggara ibadah haji khusus adalah lembaga swasta atau yang telah mendapat izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menyelenggarakan ibadah haji dengan yang layanan yang lebih bagus atau eksklusif dan berbeda dari haji reguler. Ya, PIHK ini bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pembiayaan pelayanan kepada jamaah haji khusus, termasuk akomodasi, fasilitas tambahan lainnya meskipun tetap berada di bawah pengawasan Kementerian Agama. Jadi inilah penyelenggara yang resmi yang mendapatkan izin yang merupakan mitra atau teman dari Kementerian Agama atau Kementerian Haji yang akan datang ini. Jadi Bapak Ibu, nareko bisa semua bahasa Bugis kah? Ada yang tidak bisa bahasa Bugis? Semuanya bisa bahasa Bugis? Oh, ada Ibu di belakang. Oke, nanti saya campur Bapak Ibu ya. Jadi nareko eloki mendaftar yang resmi aman melalui PIHK. Ya, jangan ada orang datang tawari ki
dengan iming-iming murah dan begini begitu. Jangan Bapak Ibu. Jangan sama sekali dari. Kenapa? Karena itu rentan untuk terjadinya masalah. Tetapi kalau kita store ke Kementerian Agama atau PIHK, uang tak masuk di bank. Ketika terjadi sesuatu, ada uang tak bisa dicairkan. Tetapi kalau kita mendaftar untuk percepatan dengan janji-janji manis itu, inilah yang biasanya menyebabkan terjadinya kegagalan berangkat dan menjadinya masalah di kalangan masyarakat kita. Nah, olehnya itu Bapak Ibu kalau engka bali bolata sumpulolota elo haji lebih mata file aman. Namun harus mata tajam. Sekarang ini kalau kita di PIHK penyelenggara ibadah haji khusus mau cepat itu menunggu 2 sampai 3 tahun. Tapi yang normalnya menunggu 5 sampai 7 tahun. Mata tomaki tapi aman. Lebih mata tajengnya. Nah, aman daripada elok ma preferina tak gala-gala. Dan ini bisa menimbulkan masalah kepada kita. Dan dananya itu bukan uang sedikit, makna 7 juta. Itu yang pertama. Kemudian untuk penyelenggaraan haji reguler yang seperti kita ini, itu tadi menunggu kita. Di Maros barangkali sekarang ini kalau kita mendaftar itu nanti 36 tahun baru naik atau keluar nomor Porsita. Kecuali nanti ada aturan baru yang keluar yang bisa merubah sistem. Nah, ini kita menunggu. Tapi yang jelas bahwa sekarang ini kalau ada yang mendaftar sekarang, maka 36 tahun baru bisa naik. Itulah tadi ada solusi yang ditawarkan oleh Bang Selbar bahwa kalau ada anak yang masih umur 12 tahun misalnya, bisa dari sekarang kita tabung. Dan untuk mendapatkan nomor porsi dari aturan yang baru sekarang ini, umur 12 tahun. Itu sudah bisa kita dikasih nomor porsi. Tetapi kalau ada anak kita mau misalnya kita daftar, tabung-tabung kami dulu. Umur 12 tahun baru bisa mendapatkan nomor porsi agar menunggunya itu tidak terlalu lama nanti. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana syarat untuk mendaftar penyelenggara ibadah untuk mengikuti haji khusus ini? Jadi syarat-syaratnya itu kurang lebih sama dengan pendaftaran bagi orang yang akan melaksanakan haji reguler. Yang dibutuhkan adalah minimal 12 tahun, beragama Islam, warga negara Indonesia, kemudian memiliki KTP, kartu keluarga dan akte lahir, atau buku nikah atau ijazah, kemudian membuat surat kuasa perjanjian dengan penyelenggara ibadah haji khusus, kemudian menyetor dana awal. Nah, untuk dana awal penyelenggara ibadah haji khusus ini agak tinggi karena memang mahal. Itu dana awalnya kurang lebih 75 juta sampai 100 juta. Kalau kita sudah bayar itu, DP-nya kita akan keluar mendapatkan otomatis nomor porsi. Sama dengan haji reguler. Dan ini pasti nanti akan kita naik. Kenapa? Karena sudah ada jatah tak kita untuk mendapatkan jatah yang telah dibagi oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyelaksanakan ibadah haji wilayah Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau ada uang tak 75 juta atau sampai 100 juta, kita store. Kemudian setelah itu, kalau haji plus ini, itu agak mudah kita bantu, hanya cukup dengan KTP saja. Bapak Ibu serahkan ke kami, kemudian setelah itu menyetor uang DP-nya untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian nanti ada paspor, kemudian pas foto 3x4 dan 4x6 sama dengan haji reguler. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter. Itulah yang disampaikan tadi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Jadi Bapak Ibu, besok-besok ketika ada keluarga yang mau pergi haji, sebelah kalau saya menunggu ini lamanya 36 tahun bela. Mau cepat-cepat bisa. Tapi dengan catatan bahwa ini pun tadi tanda jadi yang kita setor itu baru setoran awal. Bisa saja nanti pelunasannya sampai 250 sampai 300 juta. Orang bilang, mahalnya. Ingat Bapak Ibu, yang namanya haji dan umrah itu bukan karena banyaknya uang tak. Karena banyak orang yang banyak uangnya tidak mau pergi, mendaftar pun belum. Umrah pun bahkan tidak pernah. Tapi ada orang yang cuma penjual sayur, tukang kebun, tukang kerjanya di sawah, petani, tapi Masya Allah.
Ya kenapa? Karena yang namanya haji dan umrah itu adalah undangannya Allah Subhanahu wa taala. Fangobina Allah Subhanahu wa taala. Itulah sehingga ya kita bertalbiyah. Tak tahu tidak apa rahasia daripada talbiyah itu Bapak Ibu? Talbiyah itu adalah jawaban dari panggilan. Jawaban dari undangan. Nah, kalau begitu kita bertanya, kapan kita diundang? Siapa nunda ki Allah Ta'ala? Bapak Ibu, tidak pernah tetapi kenapa kalau kita ditanya, lo ki gajoka haji, lo ki gajoka umrah, pasti semuanya mengatakan melok kak. Dari mana kemauan itu? Jadi begini. Ini jawaban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyelesaikan membangun Baitullah, Nabi Ibrahim melapor kepada Allah, ya Allah, aku telah selesaikan bangunanmu, Baitullahmu. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa azzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka Ibrahim, wahai Ibrahim, ajaklah orang untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan berdatangan dari seluruh pelosok tanah dunia ini, bumi ini. Mereka berdatangan dari Maros, dari Camba, ya, dari Malawa, semuanya mereka berdatangan. Kenapa? Karena ini panggilannya. Nah, kemudian Allah bertanya, apa yang harus saya lakukan setelah itu? Kau perintahkan untuk mengajak manusia. Naiklah Nabi Ibrahim di atas Jabal Qubais. Ada yang pernah umrah di sini Bapak Ibu? Engkau pura umrah? Ada yang sudah pernah ibadah umrah? Belum pernah. Nanti ketika kita pergi haji, di samping Masjidil Haram Mekah ada di situ istananya raja. Tempat membangun istana raja itu disebut dengan Jabal Qubais. Disitulah Nabi Ibrahim naik berseru, ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja wa hujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Ibrahim selama 70 tahun, ada juga yang mengatakan selama 7 tahun. Kalau 70 tahun, dalam 10 tahun dia hanya mendapatkan satu orang yang mengikut kepada Nabi Ibrahim. Kalau 7 tahun, setiap 1 tahun hanya 1 orang. Sehingga hanya 7 orang yang mengikut kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Bapak Ibu sebagai manusia dan juga sebagai seorang Nabi pasti punya rasa putus asa. Akhirnya mengeluh kepada Allah. Ya Allah, aku telah mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ternyata hanya 7 orang saja yang mengikut kepada aku. Apa yang akan lagi aku lakukan? Nah, Allah mengatakan, naiklah kamu di Jabal Qubais sekali lagi. Kemudian berserulah, ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu untuk melaksanakan ibadah haji, maka berhajilah. Tapi yang diseru bukan di muka bumi ini, tapi di alamul arwah. Nyawa tak nakbi. Makanya itu ya sengi hajingan, ya sengi umrah anuritiwi, depat ajaji furametoni yang kelinga. Itulah sehingga orang berapapun dibayar, berapa lama pun dia menunggu, pasti mereka akan senang tenang. Magai nasaba engkametoni natiwi iaropongo bi'e. Ajakan itu sudah dia bawa sebelum dia lahir. Karena Nabi Ibrahim telah mengajak kita di alamul arwah. Itulah sehingga alhamdulillah, mudah-mudahan tahun 2025 ini Allah sudah merealisasikan nafalinoni iaropongo bina. Allah sudah membumikan daripada undangannya. Makanya itulah kita membaca talbiyah. Mari kita membaca talbiyah sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, jadi Bapak Ibu, sekarang ini kita memenuhi lagi panggilannya Allah. Ya, nah inilah juga ada ulama kita mengajarkan seperti ini. Katanya kalau mau cepat naik haji atau umrah, ya dia bilang begini, setiap malam baca surah Al-Waqiah dengan suratul Mulk dan baca talbiyah setelah itu. Jadi setelah ini orang majelis ini ya membaca suratul Waqiah, suratul Mulk dan membaca talbiyah,
Suatu saat dia ketemu dengan ustaznya. Ustaz, sudah berbulan-bulan ini saya baca Al-Waqiah dengan Suratul Mulk dan Talbiyah ini, belum ini ada tanda-tandanya. Nah bilang, ustaz kah? Masih ada surahnya, ku lupa tanya. Kita bilang apa? Bilang surat Tanata. Ya, surat tanahnya ternyata kurang. Nah itu tadi melalui Bansul Selbar datang pergi ke sana, insya Allah dan yakin ki Bapak Ibu kalau itu kita niatkan karena Allah, nasulnya ki Allah Ta'ala. Pasti Allah akan menggantikan seberapapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran, mayyukridullahu qardan hasana yudaifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan dari apa yang ia telah belanjakan. Kalau kita keluarkan cuma 50 juta, 100 juta, 300 juta, insya Allah Allah akan menggantikan berlipat-lipat ganda. Karena Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadisnya, al-umratu tazilul faqr. Umrah dan haji itu menghilangkan, menjauhkan dari seseorang yang namanya kefakiran, akasia sing. Nafabeleki pong Allah Ta'ala boleh ri akasia singe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah olehnya itu ya saya ingatkan kepada kita semuanya, apabila kita akan melaksanakan ibadah haji, khususnya mau percepatan, silahkan mendaftar di penyelenggara ibadah haji khusus. Silahkan hubungi kami, sudah ada brosur-brosur yang kami bagikan. Di situ ada nomor informasi ya, memuarai dia talaki pas mi bawah tatiwiri boleh nampak tabaca nomorku. Siapa tahu ada yang mau pergi umrah, dewa promosi ya usapai kepala tu kami. Ya, siapa tahu ada yang mau pergi haji, mau pergi umrah, silahkan hubungi, nanti kami akan membantu Bapak Ibu supaya dia tepat, kita tidak salah jalan. Nah, sebab mako kena sengete toloi meni benguat de gagah. Nah, banyak sekali mengatasnamakan dirinya sebagai penyelenggara haji dan umrah, ternyata dia abal-abal, tidak ada izinnya, tidak resmi dari pemerintah. Nah, olehnya itu kami, ya khususnya PT Nur Trust Tour and Travel itu adalah penyelenggara haji dan umrah untuk membantu Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Nah, bagaimana proses pensyaratan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji khusus ini? Itu tadi mendaftar melalui penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang memiliki izin dari Kementerian Agama. Kemudian ya calon jamaah menandatangani surat yang disediakan oleh PIHK seperti surat kuasa, surat pernyataan dan surat perjanjian. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan atau mendaftar sebagai calon jamaah haji khusus, itu nanti ada surat kuasa untuk memudahkan kita. Ya, supaya dekne isale boleh telah menimba kepercayaan, dan kepercayaan itu kita tidak akan salah gunakan. Di situ ada MOU, ada surat perjanjian antara calon jamaah dengan travel. Jadi misalnya mau distorkan uangnya di bank atau distorkan nanti surat-suratnya di Kementerian Agama, karena yang PIHK ini hanya berhubungan dengan Kementerian Agama pusat. Tidak ada di tingkat kabupaten dan provinsi, hanya di pusat. Makanya ini semuanya kita berikan kuasa kepada PIHK untuk mengurus semua urusan-urusan kita. Nah, kemudian usia minimal 12 tahun. Pembayaran itu tadi 2 kali. Pertama uang DP, tanda jadi. Kemudian setelah itu pelunasan. Dan pelunasannya itu tergantung kepada kita. Mau ki percepatan 2-3 tahun atau mau ki yang normal 5-7 tahun. Pada saat itu baru kita sampaikan bahwa pelunasan tak kekurangannya sekian pi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masa tunggunya itu ada 2-3 tahun, kemudian yang normalnya 7 tahun. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu cara untuk agar dimudahkan oleh Allah kita sampai ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah dan wukuf di padang Arafah adalah memperbanyak membaca salawat. Olehnya itu, mari kita bersama-sama membaca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah ini adalah merupakan rukun agama. Yang namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Berapa tadi rukunnya agama? 5. Yang pertama, mengucapkan kedua kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, yang keempat, zakat. Yang kelima, haji. Kelimanya ini Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan. Rajiki mas sempajang, mas seke, mas puasa, tapi diberikan oleh Allah kemampuan untuk pergi melaksanakan ibadah haji, kemudian kita tidak kerjakan. Ibarat nanti rumah yang kita bawa menghadap kepada Allah, maka rumah yang kita bawa itu rumahnya bagus, tiangnya kokoh, dindingnya sangat mewah, kemudian lantainya tegel yang Masya Allah, tapi tidak ada atapnya. Maka defong Allah Ta'ala, magi na masalah-salah bolamu. Bagus rumahmu, aksesorinya, belum pi apa-apa, ganti lagi ranjangnya. Belum apa-apa, ganti lagi kursinya, lemarinya. Ganti mobil, renovasi. Kenapa kau tidak atapi rumahmu? Nah, kita membangun rumah untuk apa? Supaya narek kobosiwi, kalau hujan kita tidak kena hujan. Kalau terik matahari kita tidak kena. Kalau rumah tidak ada atapnya, kira-kira nanti di akhirat pada saat matahari di atas kita hanya 1 jengkal, apa yang akan memberikan perlindungan kepada kita? Agalo wingengiki, boleh rivalana mata soy. Makanya Bapak Ibu, maksimalkan ini. Gangkana kadang ada orang nabalukeng angke, mage karena dia bilang elok kak jujungi. Dia jual tanahnya, dia jual apanya. Yang penting ini dulu yang menjadi prioritas. Ada satu daerah Bapak Ibu, di daerah pulau. Di situ semuanya orang haji. Semuanya haji. Tapi rumahnya sederhana sekali. Sederhana sekali. Kalau kita lihat sepintas lalu, itu masing-masing. Tapi kalau kita suami istri dan bahkan anak-anaknya sudah haji semua. Coba, kalau kita tak balik, rumah tak bagus, belum pi apa-apa, mobil tak diganti. Untung-untung bukan istrinya bapak yang ganti. Nah ini kenapa? Karena kekurang pahaman kita tentang ajaran agama kita. Nah olehnya itu Bapak Ibu tabalukeng yang ke pesan si pacapuki nasulengi ke Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi bagaimanapun bagusnya kita rumah, tapi kalau tidak ada atapnya elokim maga. Kita mau apa? Tidak bisa. Nah itulah, jadi Bapak Ibu sekarang ini, karena ini adalah haji yang merupakan rukun agama, makanya harus kita perbaiki tata cara pelaksanaannya. Sama, kenapa? Karena ibadah ini, kalau kita lihat dari waktunya, syahadat kapanpun bisa kita lakukan, dan dimanapun kita bisa ucapkan. Salat, minimal 5 kali sehari semalam kita lakukan, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Zakat, kita berinfak, kita bersedekah. Puasa, kita Senin Kamis dan Ramadan. Tapi haji hanya 1 kali setahun. Haji 1 kali setahun. Kalau ada orang pergi haji di luar tanggal 9 Zulhijjah, maka hajinya tidak ditolak. Makanya kenapa orang 1 kali wukuf dalam setahun? Karena Nabi mencontohkan kepada kita, kata Nabi, khusu anni manasikakum. Ambil dari saya tata cara pelaksanaannya. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Nabi wukuf tanggal 9 Zulhijjah dan tempatnya di Padang Arafah. Jadi kalau ada orang wukuf selain dari Padang Arafah, termasuk di Gunung Bawah Karai, maka tidak sah hajinya, tidak sah umrahnya. Magai, tidak pernah Nabi wukuf di situ. Sia-sia kita. Nah, olehnya itu perlu kita berhati-hati. Itulah kenapa Kementerian Agama melakukan manasik setiap saat. Kemudian kantor urusan agama di tingkat kecamatan pun diberikan kewajiban untuk memberikan manasik. Dan kelompok bimbingan ibadah haji
minimal 20 kali manasik sebelum mereka berangkat. Nah, disinilah pentingnya kelompok bimbingan ibadah haji. Karena mohon maaf Bu, mohon maaf sekali. Saya alhamdulillah, saya haji pertama itu tahun 94. Umur saya pada saat itu baru 22 tahun. Ya, saya berhaji, saya pernah belajar di Mesir. Ya, saya belajar di Mesir, berangkat 93, pulang 2004. Dan alhamdulillah, selama 11 tahun ini 7 kali saya pergi haji. Setelah kembali di Indonesia 2004, 2006, dengan 2023, alhamdulillah saya haji. Sudah 9 kali haji. Mohon maaf, ada pengalaman saya khususnya untuk Maros. Ya, tak dampung Kak Pak Di, khusus untuk Maros. Jadi pada saat saya membantu orang-orang Maros ini tawaf, ya kayak orang bingung. Saya mohon maaf, mata tertukar. Oke. Papa maga ki nasang usapa guruku. Iga guruta nasang watuku lo joka kakku fasehe, apa namanya itu yang fatarika. Apa namanya itu? Ya renonroy mursyidnya apa namanya? Fasehe nah? Apa namanya bahasa istilata? Guru apa itu? Andre guruta. Usapa andre guruku maka namaga menrega haji. Nasade engkami kubolana. La ilaha, kira-kira tama akal engka andre guruna kuro. Na kami kubolana. Aga naseng maka dai namu maraga kanjana syariatmu na rekodeto seruntuk deto nasa hajimu. Nauzubillah. Akhirnya kemudian yang kedua, mohon maaf Bapak Ibu, iya ro biasa umumna tomaru banyak-banyak ambil ifrat. Jarang-jarang ambil tamatu. Namuni dia gelombang pertama. Namuni tas syuleng. Ma pakai ihrat tertentu. Yang penting itu tadi seruntuk muka guruku. Akhirnya apa yang terjadi? Pakaian ihramnya warna apa warnanya Bapak Ibu? Putih. Maridi nih pakaian ihramna. Ya, dia nak kena sule-sulei. Coba. Bagaimana elo esa haji na ifrat lagi? Dewi sengna rekotama temir ukajamba detoga. Apakah tidak kena najis ini atau tidak? Karena kenapa? Ini pesan gurunya. Tak dampeng Kak Di, tak dampeng Kak. Saya cuma berbicara masalah pengalaman. Dari pengalaman saya sekian lama memberikan bimbingan dan manasik kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Di situ saya lihat pengalamannya itu, Masya Allah. Nah ini, jadi begini. Ketika kita mau berbicara masalah tasawuf, tarekat, hakikat, insya Allah saya juga bisa tonji. Kebetulan Bapak Ibu, saya dosen. Ya, saya dosen, salah satu yang biasa saya ajarkan orang adalah tasawuf. Nah, jadi begini. Ibarat haji, ibadah itu sama dengan telur. Singkama bayau, sama dengan itelo. Bayau, telur itu kan ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Ya, syariat itu adalah kulitnya. Ya, putihnya itu adalah tarekatnya. Hitam itu adalah kuningnya itu adalah hakikatnya. Kira-kira Bapak Ibu, kita bisakah mendapatkan kuningnya telur, putihnya telur tanpa mengupas kulitnya? Wadi yala kira-kira ya roridinna nene futeni telo na rekode nilile. Bisa? Fatasawufu ina senule. Makanya berhati-hati yang seperti ini. Makanya dia tidak perhatikan kulit syariat, manasik. Yang penting dia sudah dapat isinya. Nah, biasanya yang seperti ini nareko. Menurut tomotoe engka italo ada telur yang hilang putih dan kuningnya. Apa istilahnya kulitnya tidak pecah furana seneso farakang. Pak disegap parakan nafake. Dan narepai olina tapi nala liseukna. Apakah itu kita mau seperti itu? Pasti kita tidak mau. Makanya kalau kita mau mendapatkan putih dan kuningnya telur, kupas dulu kulitnya, permantap dulu syariatnya. Taulah dulu rukunnya, taulah dulu wajibnya haji, rukunnya haji, rukunnya umrah, wajibnya umrah. Taulah dulu larangan-larangan haji dan umrah pada saat kita berihram. Tahu semuanya ini, baru kita cari putih dan kuningnya. Asyari'a kiyolo inam pematareka toletu ri hakikat
Jangan langsung cari hakikat sebelum kita bersyariat dan bertarekat. Nah, jadi fasa kidi, Bapak Ibu, tidak apa-apa, silahkan minta berkah kepada Andre Gurutta, puasaya, dia nggak masalah. Tetapi mengenai syariat dalam ajaran agama, kenapa Nabi diutus turun ke bumi ini untuk mengajarkan kepada kita tentang syariat? Fekogi carana mas sempajang, marag siaga rokonna, siaga wajibna, siaga sunnah-sunnahna, agama pabatala jenne, agama pabatala sempajang. Begitu pula kalau kita berhaji. Makanya Nabi mengatakan, "Khuzu anni manasikakum." Ambillah dari saya tata cara pelaksanaannya. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu amalan ibadah yang tidak sesuai dengan disunnahkan oleh Nabi, maka tidak sah haji dan umrah. Agana yaseng. Kita keluarkan puluhan juta, menunggu sekian lama, tetapi dia gagal teruntuk. Joka. Nauzubillah. Nah makanya itu Bapak Ibu, kalau memang kebetulan nanti kita mendapatkan gelombang pertama, karena meta-eta itu nampak wukuf, ambillah haji tamatu. Ya sengih haji tamatu mas senang. Ya, setelah kita melaksanakan tawaf sa'i tahallul, kita bisa ganti pakaian. Tapi bagi mereka yang ifrat, mereka yang haji dulu, baru melaksanakan umrah, mereka inilah yang berpakaian ihram selama dia tiba di Mekah sampai setelah wukuf sampai tanggal 10 Zulhijjah baru bisa ganti pakaian. Jadi kalau kita gelombang pertama kurang lebih 20 hari ki di Mekah, maka 20 hari ki berpakaian ihram. Puratoni wita. Ya kan biasanya tuh si kamar dulu ya. Ya, dalam satu kamar itu kan namanya satu regu. Dalam satu regu 8 sampai 10 orang. Si onro makun si baurane. Iya rola fong orane karena ifrat dipakai. Mah pecolong nih. Apa mamatin rona? Ya ro makun re makeliri-laring. Ya ro urane de galo mamparangi, mapakatita mi cawa-cawai. Coba. Aganak yang seperti ini. Seperti itu pelanggaran umrah. Bagi mereka yang melanggar umrah harus kena dam. Mak gere sek di bembe. Itu baru satu. Belum yang lain-lain. Nah olehnya itu, inilah kenapa pentingnya namanya kelompok bimbingan ibadah haji. Supaya inilah yang mengajarkan kita. Mulai dari pertama kita mulai mendaftar. Nantara nih joka mendaftar. Kita dibantu untuk mendapatkan nomor porsi. Kemudian setelah itu diadakan bimbingan-bimbingan manasik. Ini juga Bapak Ibu, saya ingatkan kita semuanya. Ya, masih ada acara setelah ini kan? 5 menit lagi. Ya, saya ingatkan kepada kita semuanya, rajin-rajin ikut manasik. Rajin Bapak Ibu. Kalau ada undangan datang manasik, datang lalu Kenapa? Karena disinilah memberikan pada kita bekal liman istata'a ilaihi sabila. Salah satu di antara makna man istata'a ilaihi sabila, mampu untuk mengerjakan itu adalah mengetahui tata cara atau ilmu yang kita miliki yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, fatu fasa ije pejebahan ya Allah. Lokat no galunge, ada pekerjaanku, ada arisanku, ada, sehingga kita istilahnya lewatkan acara manasik ini. Nah, inilah kesalahan bagi kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, walaupun misalnya itu memang ada biaya administrasinya dan itu memang diberikan kesempatan oleh peraturan Menteri Agama untuk tambahan itu. Coba nih Gare, orang sewa tempat, joka ki mama nasi, dia tuh darako, pasti ada snacknya, kemudian ada pembicaranya. Ya kan itu semuanya yang biaya transportasi. Nah sebenarnya pembayaran itu untuk kita juga. Ya untuk kita juga. Nah kenapa? Agar memantapkan kita punya perjalanan ibadah haji. Bapak Ibu, kata Allah, kata Nabi SAW, al-hujjaju wal-umaru wafdullah. Jamaah-jamaah umrah, jamaah-jamaah haji itu adalah tamu-tamunya Allah. Jadi kita semuanya ini adalah calon tamu-tamunya Allah, calon tamu-tamunya Rasulullah SAW. Bapak Ibu, sekiranya ada waktu lagi kita bisa bertemu, saya akan ajari hakikat. Fekogi carata wadi ma cerita-cerita fong Allah Ta'ala. Nareko joka ki haji, nareko kaki di Mekah, dan ya seruntuk si bawa nabita, nareko kaki di Madinah. Minimal Bapak Ibu, di situ ada brosur, nareko kalau joka umrah,
silahkan hubungi kepada kami. Engkau yang mendaftar haji, silahkan hubungi kami. Nanti kami akan membantu Bapak Ibu untuk supaya salah pilih dan kita tidak dirugikan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi di situ ada nomor handphone saya, ada nama travel saya, dan alhamdulillah kami penyelenggara sejak saya di mahasiswa sampai sekarang ini dalam setahun itu melaksanakan ibadah umrah 5 sampai 6 kali untuk mengantar orang supaya ia rokasi jamaah jokai umrah tomatue megai dina nafasu waktu nabiang supaya diterima pong Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mendapatkan haji mabrur dan umrah makbulah. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari ke elok maktana kami persilahkan. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, karena masih ada materi satu, itu sesi ini mungkin tidak ada tanya mungkin apa ini. Karena masih ada satu materi. Jadi saya kira sangat banyak materi apa namanya ilmu yang diberikan oleh Ustaz tentang perjalanan haji dan